bisa bersaing itu. Iya. Bisa bersaing karena para pemainnya juga wah bukan kaleng-kaleng yang Iya. itu ya kan. Kalau Beckham Putra jelek, kritik aja, Iya, jangan bawa-bawa nama klub betul. gitu. Maksudku, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi para Backpass Podcast. Kembali lagi bersama gua Ricardo Tio. Kali ini channel terbaru dari sepak bola kami bersama Bang Bebe. Halo Pasti. Bang. Ini Backpass baru nih kayaknya di Bang. Barulah. Ngomong-ngomong. Ini harus serba baru. Ya, Pokoknya kalau kita mau yang refresh, ya. hanya di Backpass mengenai informasi sepak bola, informasi Mantap. segala macam yang ada di sepak bola Indonesia ada di sini. Bahkan bukan cuma Indonesia. Oke. Kita juga mengupas masalah sepak bola luar negeri, Yap. liga-liga luar, Sip. apalagi mau deket Piala Dunia. Mantap. Ini Piala Dunia tinggal 2 hari lagi waktu Indonesia. Nah. Kalau waktu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada kan besok nih. Tapi Iya, kan betul. mau nggak mau kita nonton pas Sabtu pagi. Baru Iya, mulai iya. jam 2 pagi lah ya, sampai jam 5 kan ada 3 pertandingan. Nah, lompat nih Bang, lompat ke review kemarin Indonesia lawan Mozambik. Indonesia lawan Mozambik itu. Iya, kan menang Indonesia Iya, 1-0 Indonesia cuma dicetak tipis oleh lah, Romini Romini. menit 12. Betul. Sebenarnya peluang oleh Romini nyetak gol di menit-menit awal ada tuh kena tiang. Ada, betul. Menit ketiga. Betul. Menurut Abang apa sih yang membuat Indonesia kemarin dilatih oleh John Hartman itu 2 kali pertandingan uji coba FIFA Matchday tidak kebobolan? Yang jelas memang kalau orang mesti boleh bilang itu parkir bus, terserah ya. Ya, Terserah ya. Namanya sepak bola itu strategi dan taktik lah ya. ya ofensif, defensif itu memang harus dikerahkan Ya. gitu. Demi menjaga ketahanan pasti defense-nya sekuat mungkin kan Ya, gitu. Mau dibilang parkir bus atau apapun, nah itu terserah lah ya. Namanya strategi namanya. Ini yang dilakukan oleh John Hartman, merotasi permainan itu udah kelihatan sangat dinamis gitu. Tidak henti-hentinya tuh di pinggir lapangan, tau kan? Iya, kalau Dia Patrick orang- Kluivert kan cuma senyum. Nah, saya nggak mau nyebutin merek sebenarnya. Temennya SpongeBob. Nah, tapi itulah cara dia nggak mau terlewatkan gitu. Iya. Pemain tetap harus dia bisa instruksikan ke arah mana, harus bagaimana cara melakukan pertahanan gitu. Tapi menurut Abang melihat hasil kemarin dibandingin sama Oman kan Oman menang 3-0. Lawan Mozambik 1-0. Ada penurunan permainan nggak? Kalau memang kelihatannya ada. Ada ya? Ada penurunan. Bagian mana tuh Bang? Jadi Netizen penasaran nih. jadi kalau misalnya waktu Oman itu seperti benar-benar ofensif itu kita menyerang terus dari titik awal, dari menit-menit awal gitu udah menyerang terus ya. Ya. Kemudian sampai menit-menit akhir pun kita harusnya banyak apa akan terjadi gol harusnya itu ya, banyak sekali kesempatan itu secara maksimal 3 poin dengan 3 gol gitu. Cuma begitu lawan Mozambik ya rotasi permainan yang dimainkan pada saat lawan Oman dengan lawan Mozambik itu berbeda memang gitu. Jadi mungkin itu yang terjadi. Jadi chemistry-nya berkurang gitu. Ya kan jadi waktu aku nonton tuh antara Oman dan Mozambik, depan kan ada Beckham Putra. Ya. Nah, yang kemarin kan Marcelino main kan. Betul. Nah, diganti. Nah, menurut Abang ada perubahan yang mendasar nggak di depan atau Di tengah sih. di tengah ya? Ya, di tengah sih. Oke. Iya. Menurut Abang kemarin kan ada keributan tuh antara Beckham Putra dengan supporter. Ya. Ya bilang oknum ya, karena kan cuma 2 orang. Iya Ditambah ada satu wartawan apa fotografer yang juga bikin komentar ya, dia memang fans Persija, sedangkan Beckham Putra Persib kan. Maksudku kenapa sih rivalitas Ya betul. itu klub dibawa ke Sebenarnya tuh sangat disayangkan nggak gitu. layak. Nggak layak gitu. Sebenarnya nggak layak. Jadi kita lagi hype-nya untuk mendukung timnas. Betul. Itu negara yang kita bawa. Bener. Jadi nggak ada ya rivalitas antar klub dan sebagainya. Karena yang ikut di dalam timnas itu semua klub yang ada di sana. Betul. Yang Makanya ada Persija, ada Kevin Dix marah loh. Ya marah, sangat marah dia. Karena harus ada
unsur-unsur seperti itu. Harusnya yang penonton kayak begitu ya buat PSSI ini kritik. Ketika ada pemain digituin, di blacklist aja lah. Udah di ban memang Di harusnya. blacklist umur hidup Ya. karena bukan apa-apa, karena Itu kalau merusak sih. merusak satu. Merusak. Kedua, kalau Beckham Putra jelek, kritik aja, Iya. jangan bawa-bawa nama klub Betul. gitu. Maksudku nggak dewasa. Gimana mau sepak Benar. bola Indonesia mah? Ini bayangin loh, John Hartman udah bagus nih, udah dibangun lagi. Kayak STY membangun fondasi. Ya, betul. Walaupun dirusak sama Patrick Kluivert, Ya. ditata kembali sama John Hartman. Udah Ya. mulai nih. Tiba-tiba dirusak lagi oleh supporter timnas sendiri. Ya. Kan Ya, Sami Mawon itu gitu dia, loh. makanya. Kita mengkritisi PSSI, mengkritisi, Ya. tapi kita juga mengkritisi supporter yang nggak dewasa lah. Betul. Ngapain sih usia udah tua, ngapain rivalitas Betul. klub dibawa ke timnas? Beda Iya. soal misalnya klub sama klub, it's okay kayak AC Milan versus Inter Ya. Milan. Rivalitas Itu kurang apa? fans wajar. Tapi gitu. bisa satu Ya. duduk. Nah, di Indonesia Iya. kapan kayak begitu? Iya. Itu yang harusnya jadi pertanyaan untuk Benar. ketua umum PSSI berikutnya Iya. gitu loh. Jangan sampai memang rivalitas dibutuhkan, tapi Iya. jangan sampai satu bangsa ini jadi musuh gitu Benar loh. itu. Gak bagus gitu ya Bang ya. Iya. Sportivitas olahraga sepak bola itu kan mempersatukan. Tuh, Kalau misalnya itu terjadi, ya buat apa gitu? tujuannya Tujuannya kan Pak situ buat Suratin itu, bikin PSSI kan emang buat Iya. perjuangan timnas Betul, kan. Betul. Sampai mau untuk melawan penjajah juga kan Betul, Pak betul. Suratin itu jangan sampai walaupun PSSI sekarang citranya mulai sedikit mulai menaik lagi karena lihat John Hartman. Nah, jangan sampai nanti diklaim satu orang lagi. Iya, udah betul. dibangun oleh John Hartman, udah bagus-bagus. Tiba-tiba di tengah jalan diganti lagi. Ya, benar. Itu loh yang jadi kritikan Bambang Pamungkas. Setengah jalan jadinya kan. Iya. makanya. Dan tolonglah untuk supporter itu jangan sampai rivalitas antar klub di Indonesia dibawa Iya. ke timnas. Gak bagus. Iya, betul. Kalau misalnya Beckham Putra jelek atau pemain misalnya Doni Tri Pamungkas Persija jelek, jangan diejek. Diejeknya Iya, dalam arti karena dia klub ini, jangan. Lihat aja penampilannya. Iya. Dia misalnya kayak aku setuju kayak netizen, Beckham Putra nih nggak cocok dengan skema yang dimainkan Iya. oleh John Hartman. It's okay. Iya, Tapi iya. jangan sampai ini lu apa kata-kata kasar, Iya, lu betul. klub ini, wah nggak gitu Iya, lah, benar, ya kan? benar Itu harus dewasa lah. Kita juga berharap Boboto sama Dejek itu bisa duduk barengan lagi, Benar, gitu loh. itu. Kayak zaman dulu di Iya. Lebak Bulus sebelum ada Belum pemusuhan lah Iya, tanda iya, petik iya. ya kan, meskipun dirawat juga sama PSSI ya, Iya, yang aku dengar begitu sih. Iya, memang itu adalah kewajiban Iya. PSSI untuk melakukan itu. Bagaimana dia merawat kerukunan antar fans di antar klub gitu. Ya benar-benar. Itu Nah, harus dilakukan. ini kan bentar lagi Piala Dunia Bang. Setelah kita ngebahas tadi terkait timnas Indonesia FIFA Matchday kemarin yang lawan Mozambik, kita lompat lagi ke nih yang gue pakai nih jersey Norwegia nih Bang, kuda Waduh. hitam ya kan. Terus belakangnya Odegaard nih. Kalau gue masih tetap pakai ini nih, di MDKI. Kan yang kita ketahui kan sama-sama nih karena gue bahas Iya. gue pakai klub lagi timnas Norway, jersey-nya ya. Norway. Nah, gue membahas Norway ini kan segup sama Prancis, Iya. Senegal, Irak. Iya. Menurut lo lolos ke babak berikut 32 besar nggak Norwegia Bang dari grup I? Kalau ngelihat, memang itu termasuk yang ya kalau dibilang grup neraka juga ya termasuk ya. Iya, Karena soalnya memang ada Senegal, pemainnya- Senegal kuat. Itu ada Senegal kuat. Kemudian ada Irak juga nih ya. Iya. Senegal yang juara Afrika Iya. yang dicabut itu loh. Iya betul. Nah, Prancis yang memang ya Banyak di kandidatin buat juara loh. Dia nih juara nih. Iya. Prancis. Jadi kalau misalnya Norwegia kayaknya dia punya kans juga sih. Kalau menurut gua permainan Norwegia ini sekarang udah oke. oke gitu. Jadi Udah- gue sebelum kita tag ini Bang, gue kan research dulu ya, searching. 2 pertandingan, Norwegia itu menang sama Swedia 3-1. Iya, betul. Terus 1-1 lawan Maroko. Maroko kan main juara Piala Afrika. Iya. Nah, Norwegia ini dengan komposisi yang menurut gua sih sebenarnya hampir merata. Iya. Dia pemain bintang taruhlah cuma Haaland. Ya. Tapi di situ ada Alexander Sorloth Atletico, Iya, ada betul. Jurgen Laursen Iya. di di Brentford, terus Crystal Palace, terus Iya. ada Christoph Ajer di Brentford, ada mana lagi sih Antonio Nusa di Leipzig, ada mana lagi ya? Aduh, pokoknya banyak hal. Apa ini? Odegaard, Arsenal, Martin, betul. Odegaard Ada jangan sampai Martin dipain yang gue pakai Betul. lagi, apa yang lupa Iya. kan. Menurut gue komposisi Norwegia ini
bisa loh. Menurut pribadi gue ya, kuda hitam di Piala Dunia tuh salah satunya Norwegia menurut gue. Ya secara Selain Jepang, ya pastilah itu. Jepang, Maroko, itu Kroasia, selain iya, itu iya. ya. Tapi di dalam satu grup itu memang bisa bersaing itu. Iya. Bisa bersaing karena para pemainnya juga wah bukan kaleng-kaleng yang Iya. itu ya kan. Tapi gue masih menjagokan Prancis juara grup di ya di. Iya. Nah, ini kan perebutan antara runner up dan juara 3 terbaik nih Norwegia sama Senegal. Ya. Kalau Irak susah lah bang, karena Irak lawan Indonesia aja masih Gue kesusahan. sih emang yakinnya antara Prancis sama Norway. Itu yang kalau bisa juara grup sama runner up. Ya. Nah, kalau perebutan juara 3 mungkin Senegal bisa masuk lah ya. Senegal mungkin bisa. Iya, karena Ya. kan sekarang Dia edisi Piala Dunia di sekarang atas kan ya. peringkat 3 terbaik tuh diambil. Oh iya. Diambil karena sekarang kan 48 kan banyak. Iya kan. banyak. Bahkan isunya entah 2030 apa 2034 jadi 60 bang. Dia itu tambah. Gak tahu lah FIFA nggak tahu lah. Tambah semraut aja nih. Nah, nggak ngerti FIFA itu maunya apa ya aku juga nggak ngerti. Tapi kembali lagi ke Norwegia, menurutku melihat komposisi ini dan melihat uji coba yang kemarin melawan Swedia dan Maroko nggak bisa dipandang sebelah mata. Swedia sebenarnya cukup bagus juga. Dia kan ada Lindelof, ada Gyökeres, ada Alexander Isak, ya kan? Gitu loh. Abang melihat sampai sejauh mana? Kira-kira mentok di mana Norwegia tuh bang? Norway bisa di runner up sih kalau gue bilang. Bukan maksudnya Kalau masih klasmen, kalau dia bisa aja bisa masuk ke per 8 sih tapi kayaknya. per 8 final Per 8 ya? final. 8 besar, apa 16 besar aja? 16 besar. 16 besar. Masuk akal sih. Kalau aku malah mengira dia bakal masuk ke 4 final. Oh ya. Dugaanku ya, karena Norwegia ini bukan tim yang sekarang bukan tim yang mudah dikalahkan karena dia membangun ekosistem di Norwegia itu dengan apa sustainable lah dan bertahap dan berprogres ke depan gitu loh. Gitu sih bang. Iya. Tapi ya memang tetap Prancis jadi unggulan kalau kalau itu iya jelas. Jadi gue yakin Prancis bisa mencapai sampai ke final. Gue malah enggak bang. Kalau gue soal Piala Dunia, gue secara subjektif jujur. Kalau tahun lalu memang ya 4 tahun yang lalu ya itu udah aduh nih. Gue nggak kaget kok 4 tahun yang lalu. Gue nggak kaget. Tapi kalau sekarang kalau ngelihat proses kemudian pelatihnya juga udah oke lah gitu ya. Kemudian menurunkan pemain-pemain yang sekarang itu kan lumayan ya dibilang itu hampir semuanya bintang itu. Iya paham. Iya. Jadi gini bang, gue melihat kalau gue subjektif banget memang dari dulu gue menjagokan Belanda dari Piala Dunia tahun 98. Tapi ketika gue melihat objektif gue di tahun 2026 ini, gue menjagokan jujur di luar Belanda itu ada 4 sebenarnya bang. Iya. Ya kan ada Portugal. Oh iya Portugal. Ya kan, terus Spanyol, Kroasia, sama Jepang. Prancis gue malah nggak masuk nih, nggak tahu kenapa. Kalau gue ya, kalau Bang Beben sendiri. Nggak tahu gue mungkin. Subjektifnya abang dari dulu siapa? Di luar Indonesia timnas. Oh di luar timnas ya. Sebenarnya kalau tahun lalu tuh gue sebenarnya malah ngejagoin Inggris tadinya. Lu? Iya, malah ngejagoin Inggris. Tapi lu kalau Piala Dunia tuh apa negara tuh nggak ada jagoan? Nggak ada biasanya. Gitu. Kayak lu kan klub Chelsea nih. Kalau gue klub dari dulu gue lebih Chelsea aja gitu. Kalau negara selain Indonesia. Kalau negara selain Indonesia, gue nggak pernah. Biasanya gue ngeliatin dari pelatih dan para pemainnya gitu kan. Para pemainnya dan ya pola strategi yang diterapkan oleh pelatih itu biasanya gue ngeliatnya ke situ sih. Jadi kalau udah ngeliatin wah ini nggak bakalan bisa nih begini. Ya ternyata benar gitu. Kalau 4 kandidat juara menurut abang siapa? Dan 4 kuda hitam? Dari 4 kandidat lah ya. Pilihan abang? Artinya masuk semifinal ya? Iya. Ya semifinal gue nebaknya sih ya pokoknya yang punya kans gue lihat Prancis, Brazil. Oh abang masih jagoin Brazil? Brazil ya. Oke. 3. Kroasia masuk? Ya Kroasia masuk. 1 lagi itu Spanyol kayaknya. Kuda hitam siapa aja abang? Kuda hitam itu sebenarnya ya kalau dilihat sih Jepang masih satu. Yang kedua ya Senegal masuk. Iya. Ketiga? Nggak tahu deh, gue cuman baru 2 gambar dua gambar itu aja deh.
Kalau gue kan tadi udah jelas ya, di luar Belanda ada Portugal, terus apa lagi tadi itu Kroasia, Ya. ketiga mana tadi tuh? Gue Belanda, Portugal, Kroasia sama Spanyol. Oh, Spanyol. Ya, Jadi Spanyol. sama nih ya, Spanyol juga kita. Iya, Spanyol Ya, masuk. ya gue yakin itu sih Spanyol tadi, kemudian Brazil. Tapi sebagai fans Ancelotti sih gue berharap Brazil masuk lebih kuat Brazil sih. masuk, ya. Karena gue melihat Ancelotti ini cuman kurang itu doang, Piala Dunia. Tinggal sama Copa America kan. Dia di negara dia pengen buktikan kan. Gitu. Kalau Inggris gue dari dulu memang nggak pernah ngejagoin karena gue pernah sempet kecewa kan. Dulu kan 98 waktu gue bocah tuh jagoan gue 2 sebenarnya selain Belanda. Inggris karena lihat Michael Owen. Dulu Michael Owen ngeri bang. Lagi gila-gila. Apalagi Beckham juga masih oke-okenya lah ya. Itu gokil emang Owen tuh. Owen ya kan terus tahu-tahu kalah gitu sama Argentina kalau nggak salah kalah kan sama Argentina langsung kan. diputus tengah jalan. Iya, aduh, gila kan dia pemain Liverpool tuh. Iya. Gua kan emang kalau klub kan jelas sukanya AC Milan di tahun 96. Ya. 98 Liverpool ya. Gitu. Jadi gua ngeliat kalau 96 gua orang suka pada Maldini, Van Basten apa gua sebenarnya juga kalau Chelsea itu sebenarnya sebelum siapa pemain Argentina ke Chelsea? Crespo Hernan. Tadinya AC Milan. Dia di Lazio dulu dong. Lazio. Jadi gue dulu pemegang Lazio tuh. Oh, Lazio Parma dulu Lazio. Lazio. Jadi kalau dulu tuh kan memang yang gencar, yang oke banget tuh sepak bola kan Italia, Serie A. Kan Serie A. Begitu muncul naik daunnya Liga Inggris tuh, wah kok pemain gue yang lagi gue gandrung ini tiba-tiba pindah nih kan. Jadi gue lucu tuh. Oh, lu demen Hernan Crespo. Jadi begitu Crespo pindah ke Chelsea, akhirnya gue pengen liatin kenapa dia pindah ke situ ya gitu kan. Akhirnya gue liatin, wah ini boleh juga nih. Akhirnya ya itu gue kenal gimana si Zico, Batistuta dan sebagainya tuh. Akhirnya wah Riquelme, Simeone, Zanetti pada wah ternyata oke nih klub nih. Akhirnya mulai di situlah gue senang sama Chelsea gitu. Habis setelah itu juga siapa lagi? Shevchenko ya. Shevchenko kan situ. Ukraina kan asing. Ya. Nah itu jadi nggak dari awal sih gue. Liga Italia dulu. Liga Italia baru ke Liga Italia lu berarti dukungnya Lazio dulu zaman Dino Zoff ya? Ya. Zaman Dino Zoff kipernya masih Marchegiani, Veron, Salah segala macam ya. Ya itu masih jago-jagonya tuh Lazio, Mihalovic, masih di Fernando atas Porto ya. Gua apa itu semua masih dulu. Siapa ya? Venezia juga dulu. Venezia yang bagus dulu ini Nanami, Hiroshi Nanami, Felipe Maniero, Mariuzio Gans. Parma juga lagi gila-gila. Parma zaman PSD ngeri bang. Ada Buffon, Thuram, Bohosian, Veron juga, Crespo, ya kan? Itu yang Chiesa. Wah iya Chiesa. Sekarang anaknya main di Liverpool, Federico. Lama cedera jadi bapuk. Iya, itulah. Itu emang kalau nggak bosan dah ngeliat. Kita jadi tua ya bang, dulu kita ngeliat Enrico Chiesa sekarang anaknya main. Thuram juga dulu, sekarang anaknya main. Aduh, gue gila. Zaman gue SD sekarang tiba-tiba anaknya main. Bocahnya yang kita tonton ya. Makin tua aja ini kita ya kan, ngomong-ngomong. Ya, cukup sekian bang, Bang Beben. Kita kembali nanti ngobrol-ngobrol hal yang lain lah ya, tentang tema-tema yang lain, negara-negara yang lain ya Bang Beben ya. Makasih banyak para Big Peslicious Podcast ya kan. Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih.